Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun berada, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan mengangkat satu tema yang berjudul ilmuwan dan pengalaman spiritual. Ibnu Abdil Bar, pengarang kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, di dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih nomor 1510, di sini diceritakan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan, ala ingatlah, la khaira fi ibadatin, tidak ada kebaikan dalam suatu ibadah, laisa fihi tafaqquhun, yang tidak disertai dengan memahami agama, wala ilma laisa fihi tafahumun, dan tidak ada kebaikan di dalam ilmu. Bisa dibaca wala ilmin, ay la khaira fi ilmin, tidak ada kebaikan dalam ilmu, laisa fihi tafahumun, yang tidak ada pemahaman yang benar. Wala qira'ata, bisa dibaca wala qira'atin, tidak ada kebaikan dalam satu qira'ah, membaca Al-Quran, laisa fiha tadabburun, yang tidak ada tadabbur atau merenungi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Berarti ibadah harus disertai memahami agama. Ilmu harus disertai memahami ilmu itu sendiri. Termasuk siapa yang memberi ilmu pengetahuan kepada manusia, yaitu Allah Ta'ala Al-Alim, yang maha mengetahui. Membaca Al-Quran harus disertai dengan tadabbur, mengangan-angan. Ayat pertama dalam Al-Quran yang diturunkan ialah Iqra, bacalah. Kata Iqra dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Bacalah dengan kalimat mufrad atau tunggal, Iqra 3 kali, sedangkan Iqra'u yang artinya bacalah kalian semua dengan bentuk jamak juga 3 kali dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran, bacalah ilmu pengetahuan, tetapi membaca Al-Quran, membaca ilmu pengetahuan bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini kekuatan spiritual. Maka seorang yang membaca kitab, seorang yang membaca ilmu membutuhkan energi bismi rabbika,
dengan menyebut Tuhanmu, dengan menyebut nama Allah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia, alladzi khalaq, yang menciptakan manusia. Maka orang yang punya ilmu, ulama, ilmuwan, cendekiawan, ahli riset, peneliti, itu bisa ilmunya bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi umat manusia apabila orang yang berilmu itu mempunyai dasar spiritual yang baik, kejiwaan yang baik, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan beribadah, dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan tahdibun nufus, mensucikan jiwa, dengan nur Rabbani, cahaya Allah yang maha memberikan pendidikan. Itu apabila tertanam dalam jiwa seorang yang berilmu, maka lahirlah manusia ulil albab, manusia yang cerdas, manusia yang cendekiawan, manusia yang intelektual, tetapi intelektualnya itu intelektual di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, ilmuwan yang merasakan kebutuhan akan spiritual. Dokter yang sangat terkenal dalam sejarah Islam adalah Ibnu Sina, atau yang dikenal dengan Avicenna. Diceritakan oleh Al-Yafi'i di dalam kitabnya Mir'atul Janan. Di dalam kitabnya Mir'atul Janan, karya Al-Yafi'i, bahwa Ibnu Sina, seorang ilmuwan, dokter, filosof, dan saya ingat beliau adalah pengarang kitab yang kami kadang membacanya, adalah kitab Al-Qanun fit Tib, sebuah kitab tentang kedokteran dan pengobatan. Diceritakan di dalam kitab Mir'atul Janan bahwa Ibnu Sina itu pernah mengalami penyakit kulanju. Kulanju itu dalam tulisan Arab, kulanju, atau penyakit usus besar, kolon. Penyakit usus besar, yaitu kolon. Terasa perutnya itu mules, Ibnu Sina. Yasikhu usbu'an, sehat 1 minggu, wa yamradu usbu'an, sakit 1 minggu. Padahal dia adalah tokoh kedokteran dunia. Wa maridha amradan katsirah, dan sakit komplikasi beliau. Berbagai macam penyakit, amradan katsirah, berbagai penyakit, berarti komplikasi. Tapi akhirnya fa'ajazatil mu'alajat an syifaiha. Berbagai upaya pengobatan tidak membuahkan hasil untuk penyembuhan bapak kedokteran, tokoh kedokteran dunia, Ibnu Sina atau Avicenna. Pada akhirnya fa'ahmalal mudawat. Ibnu Sina berhenti dari pengobatan. Wa'tarafa bil ajzi an tadbiri nafsih. Ibnu Sina mengakui akan kelemahan, akan tidak kemampuan untuk mengatur dirinya, untuk menyehatkan dirinya. Akhirnya Ibnu Sina di sini dicatat, summakhtasala wa taba. Ibnu Sina melakukan mandi taubat, mandi kemudian taubat, merasa banyak dosa. Wa tasaddaqa bima ma'ahu alal fuqara,
dan menyedekahkan sebagian hartanya kepada orang-orang fakir. Waraddal madzalim ala man arafah, dan mengembalikan hak-hak orang lain yang selama ini Ibnu Sina merasa mendolimi manusia, nah terjadi spiritual. Ibnu Sina ingat akan dosa-dosanya, mengembalikan harta-harta yang hasil kedoliman, diberikan kepada orang yang berhak, ala man arafah, kepada orang yang dia kenal, yang sebagian hartanya merasa diambil oleh Ibnu Sina secara tidak sah. Wa a'taqa mamalikahu, kemudian Ibnu Sina memerdekakan budaknya. Bahkan wa ja'ala yakhtimu fi kulli salasati ayyamin khatmah, menghatamkan Al-Quran 3 hari 1 kali khatam. 3 hari 1 kali khatam. Kemudian Ibnu Sina meninggal dunia. Jadi akhir Ibnu Sina itu berakhir dengan spiritual. Itulah ilmuwan, maka kita ingatkan kepada para ilmuwan, mumpung diberikan karunia Allah hidup, umur, sehat, spiritual, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya ilmuwan, para guru atau para mahasiswa yang diberikan titipan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, para dosen, para profesor, para dokter, untuk segera meningkatkan spiritual, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Ibnu Sina meninggal dunia pada bulan Ramadan. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, spiritual seorang ilmuwan, ulama, pemikir, ahli riset, peneliti, bisa didapat dari pengalaman menangani orang lain. Jadi mendapatkan spiritual, belajar dari orang lain. Ada sebuah buku berjudul Kesaksian Seorang Dokter. Buku bahasa Indonesia berjudul Kesaksian Seorang Dokter. Di situ saya baca, di halaman 134-135 diceritakan ada Dokter Jasim. Dokter Jasim ini ahli jantung anak. Beliau praktek di Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Riyadh, Saudi Arabia. Suatu ketika, pada suatu malam, Dokter Jasim ini, ahli jantung anak, sedang berada di Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Ketika malam, ada pasien yang sudah meninggal dunia. Beliau ingin memastikan, betulkah sudah meninggal dunia. Maka beliau memasang stetoskop. Alat dipasang pada dada pasien yang diperkirakan sudah meninggal dan ternyata sudah meninggal dunia. Tapi alangkah terkejutnya ketika stetoskop itu diletakkan di atas dadanya pasien itu, didengar dari telinganya Dokter Jasim ada suara azan dalam perutnya itu. Ada suara azan, suara takbir, suara syahadat, suara azan. Dilihatnya ternyata jam 1 malam. Dilihat jam 1 malam. Berarti belum tiba adzan subuh. Maka diulangi lagi. Stetoskop itu diletakkan di atas dada pasien tadi yang sudah meninggal dunia. Maka didengarkan oleh Dokter Jasim, suara adzan dalam perut itu berkumandang secara sempurna. Sempurna sekali.
Subhanallah, itu suatu keajaiban. Orang sudah mati, stetoskop diletakkan di atas dadanya, ternyata terdengar suara azan dari dalam perutnya. Akhirnya Dr. Jasim ini penasaran. Akhirnya Allah mempertemukan Dr. Jasim dengan keluarga orang yang mati itu. Bertemu dengan keluarganya, dan keluarganya bercerita bahwa anggota keluarga yang mati itu adalah petugas azan. Seorang muazzin yang tidak pernah terlambat. Seorang muadzin yang tidak pernah terlambat. Jadi belum waktunya sholat sudah mempersiapkan diri untuk azan. Dan itu dikerjakan dalam waktu yang cukup lama. Semasa hidupnya. Bekerja sebagai muadzin. Bahkan diceritakan di sini, selalu menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali khatam. Dan tidak pernah menggunjing orang lain. Dan tidak pernah menyakiti orang lain dengan lidahnya. Menjaga lisan dari kesalahan. Ini dilakukan oleh mayit tadi semasa hidupnya. Maka Allah membalas suatu keajaiban. Meskipun dia sudah meninggal dunia, di dalam perutnya masih terdengar suara azan secara sempurna. Itu pengalaman spiritual didapatkan oleh Dr. Jasim sebagai ilmuwan, sebagai dokter. Ada lagi pengalaman spiritual yang ditemukan, dirasakan, dialami oleh seorang ulama mutakallim sunni, seorang teolog sunni, astronom, falaki, muhandis, insinyur, ahli geometri, tabib, seorang dokter, mufassir, seorang ahli tafsir, yaitu Fakhruddin Ar-Razi, yang punya tafsir Al-Kabir atau tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Fakhrur Razi. Saya baca di dalam tafsir itu, ketika beliau selesai menafsirkan surat Yusuf, ayat terakhir, surat Yusuf dalam Al-Quran, bertepatan dengan wafatnya putra beliau. Putra beliau wafat persis menyelesaikan penafsiran surat Yusuf alaihissalam dalam tafsir Al-Kabir, tafsir Fakhrur Razi. Putra yang bernama Muhammad, tepatnya pada hari Rabu, bulan Sa'ban, tahun 601 Hijriah. Beliau mengatakan, kuntu waqad kuntu dayyiqas sadri jiddan. Aku kehilangan anakku. Aku merasakan sesak hatiku. Sangat sesak hatiku. Sangat sedih hatiku. Bisa babi wafatil walad. Dengan sebab wafatnya anakku Muhammad. Akhirnya beliau menyempatkan menulis dalam tafsirnya itu syair-syair tentang bagaimana rasa beliau, ridha beliau dengan takdir Allah. Matinya anaknya disambut dengan keridhaan. Beliau harapan-harapannya, doa-doanya dituangkan dalam syair 9 bait
dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian beliau berpesan kepada siapa saja yang baca tafsirku Mafatihul Ghaib untuk mengirimkan Fatihah untuk terkhusus anakku Muhammad dan untuk Fakhruddin Ar-Razi sendiri. Nah, ini pengalaman spiritual. Seorang ulama ketika anaknya meninggal dunia masih menyempatkan membuat syair-syair 9 bait dan dituangkan dalam karyanya, dituangkan dalam tafsirnya. Itu karena ridhonya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketabahan beliau. Nah, inilah pengalaman spiritual seorang ulama. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada manusia, khususnya yang diberi titipan Allah ilmu pengetahuan, jadilah ulama yang baik, yang ingat akan tanggung jawab sebagai orang berilmu. Baik ulama, baik ilmuwan, atau siapa saja yang merasa dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bertanggung jawab sebagai orang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan dalam satu hadis yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri di dalam karyanya Akhlaqul Ulama halaman 64, ada satu hadis, yakunu fi akhiriz zaman ubad, akan ada pada akhir zaman orang-orang ahli ibadah juhal tetapi bodoh. Wa ulama, dan para ulama orang-orang berilmu fusak tetapi fasik, keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup kami berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.